Assalamualaikum. Pada kesempatan siang ini, sesuai janji, kita akan membedah sebuah buku yang cukup populer, sebuah buku yang mendapat predikat bestseller dalam New York Times, yang berjudul How Democracies Die, bagaimana demokrasi mati. Ini bukunya, How Democracy Die. Nah, buku ini ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, profesor, dua orang profesor dari Harvard University. Buku ini banyak mendapat penghargaan. Saya apresiasi dari berbagai The New Yorkers mengatakan the political science text in vogue this winter is How Democracy Die. Lalu saya ingin pandangan dari Francis Fukuyama tentang buku ini. Francis Fukuyama kita kenal sebagai yang menulis buku A Political Order and a Political Decay, The End of History and the Last Man. Itu karya-karya Fukuyama. Nah, Fukuyama mengenai buku ini, How Democracies Die, mengatakan we owe the authors a debt of thanks for bringing their deep understanding to bear on the central politic issue of the day. Kata Fukuyama, kita berhutang dan mengucapkan terima kasih yang sangat buku ini, karena buku ini mengantarkan pada pemahaman yang dalam tentang isu politik hari ini. Jadi buku ini dianggap berpengaruh dan menjelaskan situasi politik hari ini, kata Francis Fukuyama. Nah, buku ini ingin menjelaskan mengapa demokrasi mati. Nah, buku ini memulai dengan sebuah pertanyaan, is our democracy in danger? Apakah demokrasi kita ini dalam bahaya? Buku itu dalam pengantarnya memulai dengan pertanyaan, is our democracy in danger? Lalu dia kemudian menjelaskan berbagai pengalaman praktek demokrasi di negara-negara dunia. Nah, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyimpulkan ada beberapa penyebab matinya demokrasi. Penyebab yang pertama adalah kudeta. Ia menjelaskan tentang pengalaman kudeta misalnya di Amerika Latin, tentang kasus Presiden Salvador Allende yang kita tahu tahun 1973 dikudeta oleh Augusto Pinochet. Awalnya Allende terpilih dalam pemilu secara demokratis. Kemudian situasi, ada intervensi dari Inggris, Chile menjadi kacau, dan kemudian Augusto Pinochet melakukan kudeta. Dia melakukan kudeta. Nah, Allende pernah menyampaikan pidato dari istananya, tapi karena semua sudah dikuasai, pidatonya hanya menembus kesunyian, dan setelah pidato itu dia mati. Itu menurut buku ini adalah kasus penyebab matinya demokrasi adalah kudeta. Nah, yang kedua, kehancuran demokrasi melalui kudeta juga terjadi di negara-negara Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria,
Pakistan, ya, Peru, Thailand, Turki, ya, Uruguay, Yunani. Dan yang terakhir, menurut buku ini, Anda boleh tidak setuju, adalah Morsi di Mesir. Kita tahu Morsi setelah terpilih, kemudian setelah terpilih dia melalui sebuah pemilu dan menjadi presiden di Mesir, tapi karena kemudian dia dijatuhkan melalui kudeta militer, ya, bersama rakyat. Meskipun saya melihat itu kekeliruan karena Morsi dan Ikhwanul Muslimin ingin memaksakan kehendak sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Itu adalah pertama. Jadi penyebab matinya demokrasi menurut buku ini adalah kudeta. Selanjutnya, demokrasi, ya, yang kedua selain kudeta, demokrasi hancur melalui pemimpin yang terpilih. Kalau tadi melalui kudeta militer, maka demokrasi yang tadi melalui pemilu itu hancur. Yang kedua, menurut buku ini adalah demokrasi hancur melalui pemimpin yang terpilih. Para pemimpin yang terpilih secara demokratis, ya, melalui pemilu, kemudian membajak demokrasi. Awalnya pemimpin itu terpilih secara demokratis dan menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara, tapi kemudian dia membajak demokrasi. Nah, pengalaman ini dalam buku ini diceritakan di beberapa negara bahwa pemimpin terpilih itu membajak lembaga-lembaga demokrasi. Ini terjadi di Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Hungaria. Jadi kalau yang kedua ini, penyebab mati demokrasi bukan karena kudeta militer, tapi kepemimpinan terpilih itu memiliki watak otoriter dan kemudian dia membajak demokrasi. Dan demokrasi menjadi hancur. Nah, kemunduran demokrasi dalam tipe yang seperti ini dimulai dari kotak suara. Jadi setelah memenangkan pemilu, berkuasa, kemudian dia justru membajak proses demokrasi. Nah, pada masa lalu, Zilblad, ya, Lewitsky mencontohkan tentang dua negara fasis seperti Mussolini di Italia dan Hitler, ya, di Jerman. Hitler dan Mussolini berkuasa bukan melalui kudeta militer, tapi melalui pemilu. Misalnya Hitler di Jerman dengan Nazinya ikut dalam pemilu cuma dengan kekuatan 2%. Suaranya cuma 2%, tapi kemudian dia mendapat simpati karena agenda antisemit, anti-Yahudi, mendapat dukungan rakyat dan menang melalui pemilu. Kemudian dia terpilih, dan setelah dia terpilih, mulai dia membajak demokrasi dan menegakkan kepemimpinan politik yang otoriter. Jadi itulah contoh yang kedua bahwa demokrasi hancur melalui pemimpin yang terpilih. Nah, yang kedua adalah Mussolini. Fasisme itu dibangun bukan melalui kudeta militer, tapi melalui pemilu. Mussolini awalnya di Italia cuma memiliki suara 35% kursi, ya. Hanya memiliki 35% kursi dari 535 kursi di parlemen. Kekuatan yang minoritas. Tapi kemudian mendapat simpati dan mampu memenangkan dalam pertarungan kekuasaan. Setelah berkuasa kemudian ia membajak demokrasi. Nah, itu pengalaman Mussolini. Nah, buku ini juga mencontohkan yang paling itu kalau yang dahulu, awal sebelum Perang Dunia Pertama, tahun 30-an. Nah, pada yang akhir, pada tahun 98 misalnya di Venezuela, Hugo Chavez.
Chavez terpilih pada pemilu 98 melalui pemilu yang sangat demokratis. Dan beberapa kali kemudian terpilih menjadi presiden. Bahkan ada jargon ketika Chavez terpilih, Chavezismo, demokrasi katanya waktu itu, sebelum Chavez, demokrasi itu terinfeksi. Jadi pada pemilu sebelum Chavez memenangkan pertarungan, demokrasi pada saat itu dianggap terinfeksi. Dan Chavez satu-satunya antibiotik yang Kapip punya, kata Chavezismo, kata para pendukung Chavez. Jadi demokrasi Venezuela waktu itu mengalami infeksi dan Hugo Chavez muncul sebagai tokoh yang menjadi antibiotik yang memulihkan demokrasi itu. Tapi kemudian Chavez melanggengkan kekuasaannya dengan memodifikasi sistem pemilu melalui perundang-undangan dengan merubah konstitusi sehingga ia bisa beberapa kali menjadi presiden. Kemudian Chavez meninggal pada penyakit kanker dan digantikan oleh Maduro, adik. Nah, itu yang kedua. Jadi demokrasi, penyebab matinya demokrasi yang pertama menurut buku How Democracies Die adalah kudeta. Dan yang kedua adalah pemimpin yang terpilih itu membajak demokrasi karena hasrat kekuasaannya. Dia membajak demokrasi, batasan presiden yang harus 2 periode, dia ubah secara konstitusional melalui parlemen yang dikuasai dan terus bisa berkuasa selama-lamanya. Nah, pengalaman yang terbaru adalah pengalaman Amerika. Jadi buku ini menjelaskan bagaimana erosi pengkeroposan norma-norma demokratik yang berlangsung di Amerika yang mengklaim sebagai negara yang paling demokratis. Nah, sebenarnya dijelaskan oleh Ziblatt bahwa di Amerika proses erosi norma-norma demokratik itu sudah berjalan dimulai pada tahun 80-an. Awal 80-an, kemudian tahun 90-an, dan makin cepat degradasi erosi demokrasi itu pada tahun 2000-an. Nah, puncaknya adalah sekarang pada masa Donald Trump berkuasa. Dan Donald berkuasa ini menjadikan erosi norma demokrasi itu semakin keropos. Mengapa? Karena terjadi polarisasi ekstrim dalam masyarakat yang terjadi dengan sentimen The Great American, memusuhi kaum muslim, kaum imigran, sehingga terjadi polarisasi. Nah, menurut buku ini, Stephen dan Ziblatt ini, bahwa polarisasi ekstrim itu bisa membunuh demokrasi. Kalau kudeta sudah jelas militer. Nah, yang tipe yang kedua penyebab matinya demokrasi adalah pemimpin terpilih ini memiliki perilaku otoriter. Pada awalnya dia dipilih secara demokratis, tetapi setelah dia kuasa, kemudian dia menerapkan otoritarianisme. Nah, buku ini menjelaskan tentang 4 indikator kunci pelaku otoriter yang terjadi di berbagai negara dunia yang kepemimpinan yang terpilih itu kemudian membajak demokrasi. Yang pertama adalah penolakan atau komitmen yang lemah atas aturan demokrasi. Jadi setelah dia pemimpin terpilih itu mengakali dalam tanda petik aturan main demokrasi dan tidak memiliki komitmennya sangat lemah terhadap penegakan demokrasi. Misalnya adalah mengganti konstitusi, membubarkan konstitusi. Beberapa negara seperti Turki misalnya
Erdogan dan sebagainya itu setelah dia terpilih masuk semangat Islamisme dan dia merombak konstitusi. Nah, cirinya lagi, indikatornya adalah misalnya dalam pengalaman membatalkan pemilu. Bisa dalam sebuah negara terjadi ketika kalah misalnya, lalu dia membatalkan pemilu. Nah, indikator perilaku otoriter yang lain adalah perlawanan dengan kekerasan. Nah, ini saya kira melakukan perlawanan dengan kekerasan. Jadi, kalau demokrasi sudah terpilih kepemimpin, kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Melakukan perlawanan, gerakan ekstra konstitusional misalnya, atas nama apapun, dan kemudian melakukan gerakan perlawanan dengan kekerasan. Nah, ini adalah ciri dari perilaku otoriter. Jadi ciri yang pertama adalah penolakan atas aturan main demokrasi. Jadi kalau orang menolak aturan main demokrasi, ya dia memiliki bibit perilaku otoriter. Nah, itu yang pertama menurut buku ini. Nah, yang kedua adalah menyangkal legitimasi lawan politik. Jadi ini bisa dilakukan otoriter baik pemimpin yang terpilih atau kelompok oposisinya. Tapi dalam konteks buku ini menjelaskan tentang kepemimpinan yang terpilih yang membajak demokrasi. Nah, misalnya yang kedua adalah menyangkut legitimasi lawan politik. Nah, dalam sistem demokrasi ada oposisi. Nah, indikator perilaku otoriter pada negara-negara yang membunuh demokrasi, yang membuat demokrasi mati, pemimpin terpilih itu menganggap lawan sebagai ancaman eksistensial yang mengganggu keamanan nasional. Jadi, tindakan oposisi dianggap mengganggu keamanan nasional, ingin melakukan kudeta atau makar dan sebagainya, sehingga kemudian lawan-lawan politiknya itu ditangkap, ya. Ditangkap dengan alasan tentu kriminal dan sebagainya. Menurut buku ini, How Democracy Dies, ini adalah ciri dari otoritarianisme. Jadi menyangkal legitimasi lawan politik dan menganggap lawan sebagai ancaman yang akan mengganggu keamanan nasional. Nah, yang kedua, kemudian menangkap lawan politik, dan yang ketiga menuduh pihak lawan sebagai antek asing. Ini di pengalaman-pengalaman negara, ya seperti beberapa negara tadi yang kita sebutkan, yang pemimpinnya terpilih kemudian menentang, membajak demokrasi. Ketika ada suara oposisi, dia menganggap menuduh lawannya sebagai antek asing. Ini dalam pandangan buku ini. Nah, ciri yang ketiga dari indikator perilaku demokrasi dari negara-negara yang membunuh demokrasi adalah toleransi atau anjuran kekerasan, kata Zilbert. Satu, mendukung pasukan milisi atau gerilyan bersenjata untuk melakukan kekerasan terhadap lawan politik. Jadi pemerintah yang berkuasa tidak menindas lawan-lawan politik, tapi dia mendukung kekuatan milisi untuk menghajar lawan oposisi. Berbeda ini dengan situasi kita di sekarang kan, justru pemerintah dirongrong oleh kekuatan milisi. Nah, di dalam negara yang otoriter yang membunuh demokrasi itu, rezim yang berkuasa mendukung pasukan milisi untuk menghadapi lawan politiknya. Bahkan di negara tertentu dengan gerilyawan bersenjata untuk melakukan kekerasan politik terhadap lawan politik. Turki juga beberapa negara melakukan. Nah, juga tidak menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan dari kubu rezim yang berkuasa.
Ini menjadi problem. Dia toleran, ya, dan juga menganjurkan tindak kekerasan kepada lawan politik. Nah, itu ciri yang ketiga, ya. Jadi yang pertama, penolakan terhadap aturan main demokrasi. Yang kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Yang ketiga, toleran, ya, terhadap yang bersalah, tapi menganjurkan kekerasan, ya, dengan menciptakan milisi. Nah, yang keempat, yang terakhir, kesediaan membatasi kebebasan sipil. Jadi ada keinginan rezim yang berkuasa ingin melakukan membatasi kebebasan sipil. Ini di beberapa negara terjadi, di Thailand dan sebagainya. Di negara yang terpilih, setelah terpilih, mereka kemudian membatasi kebebasan sipil. Misalnya dengan bagaimana? Dengan mendukung hukum dan kebijakan yang membatasi kebebasan sipil. Dibuatlah undang-undang, undang-undang yang membatasi kebebasan sipil. Nah, dalam buku ini dijelaskan misalnya memperluas hukum pencemaran nama baik. Jadi dibuat undang-undang pencemaran nama baik yang membatasi kebebasan sipil untuk mengkritik misalnya kepemimpinan atau pemerintahan atau rezim yang berkuasa. Itu dilakukan di beberapa negara yang oleh Ziblatt dianggap membunuh demokrasi setelah dia terpilih secara demokratis. Atau selain memperluas hukum pencemaran nama baik, penistaan, atau mengancam melalui tindakan hukum atas pengkritik dari partai lawannya. Partai lawannya itu diancam, ya, dengan kekuatan hukum, ya. Nah, ini menjadi persoalan. Juga memberangus media massa, membatasi media massa melalui peraturan. Nah, ini jadi membatasi kebebasan sipil, ya, termasuk media. Nah, itulah tipologi dari pemerintahan otoriter yang membunuh demokrasi pasca terpilih secara demokratis menurut buku How Democracy Dies. Nah, lalu bagaimana caranya? Buku ini juga memberikan caranya tentang mencegah agar politikus otoriter berkuasa. Nah, ini harus menjadi komitmen demokrasi, gerakan-gerakan demokrasi atau ingin merawat demokrasi secara sehat. Yang pertama adalah mencegah politikus otoriter berkuasa. Nah, misi ini menurut buku ini terletak pada partai politik dan pemimpin partai politik. Karena partai politik dan pemimpin partai politik adalah penjaga pintu demokrasi. Jadi sebenarnya penjaga pintu demokrasi adalah partai politik dan pemimpin partai politik. Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi otoritarisme, pemimpin yang terpilih membajak demokrasi, yang bisa membunuh demokrasi, maka partai-partai politik dan pemimpinnya itu harus mencegah, ya, masuknya orang-orang, ya, yang bisa berwatak otoritarianisme untuk berkuasa. Jadi tugas partai politik dan pemimpinnya itu melakukan sterilisasi, ya, dan mampu mengidentifikasi dalam misalnya dalam pencalekan atau dalam pemilihan kandidat dan sebagainya. Dia mampu membatasi, memfilter agar otoriter, perilaku otoriter itu tidak masuk di dalam sistem demokrasi. Itu katanya cara yang pertama. Lalu bagaimana caranya? Ini ada teorinya, teori Nancy Bermeo. Jadi teori Nancy Bermeo mengatakan partai politik yang pro demokrasi bisa mencegah melalui jaga jarak. Ini menarik. Distancing. Jadi bukan saja corona, kita melakukan social distancing, physical distancing,
dalam konteks mencegah munculnya figur-figur otoriter dalam partai politik, dalam kandidat, maka perlu dilakukan distancing, kata Nancy Bermio. Partai politik pro-demokrasi bisa mencegah melalui distancing, jaga jarak. Jadi partai politik tidak bisa misalnya dalam pilkada, dalam pemilihan gubernur atau pemilihan presiden itu disewa oleh orang-orang yang dianggap berpotensi memiliki perilaku otoriter. Karena ini berbahaya kalau dia sempat masuk dan memenangkan dan bisa membunuh demokrasi. Begitu teori Nancy Bermio. Jadi caranya partai politik melakukan distancing, menyaring betul siapa saja yang akan dia calonkan dalam sebagai kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Kalau di dalam pengalaman kita misalnya dalam pilkada, pemilihan gubernur, anggota legislatif DPR, partai politik sebagai penjaga pintu demokrasi harus melakukan sterilisasi betul. Tidak sembarangan memilih calon kandidat. Dia harus mampu mengidentifikasi dari 4 tadi kriteria perilaku otoriter. Sehingga tertutuplah ruang dari perilaku otoriter itu untuk masuk ke dalam sistem demokrasi. Itu yang pertama menurut Nancy Bermio. Dan yang kedua, partai politik ya, itu pertama tadi partai politik mencegah tokoh otoriter masuk dalam daftar kandidat. Nah, yang berbahayanya kalau partai politik hanya mempertimbangkan pada aspek keterpilihan elektoral dan pendanaan ya. Nah, ini berbahaya tanpa memiliki kualifikasi terhadap siapa, apakah tokoh yang akan diusungnya itu, sehingga itu menjadi pintu, karena pintunya adalah demokrasi, adalah partai politik. Lalu yang kedua, partai politik bisa membasmi ekstremis ini di tingkat akar rumput. Jadi partai politik bisa ini membentuk dan membasmi bibit-bibit otoritarianisme itu pada akar rumput. Misalnya pengalaman partai konservatif di Swedia. Dalam buku ini dijelaskan partai konservatif di Swedia itu pro kepada Nazi dan melakukan konsolidasi cukup kuat, tapi partai-partai politik kemudian memberangusnya, tidak memberikan ruang di tingkat akar rumput, menjaga jarak. Nah, kalau pengalaman Indonesia, mengapa kekuatan ekstremisme menjadi kuat? Karena ada perselingkuhan politik ya, kepentingan antara kelompok yang sebenarnya pro demokrasi dengan mereka dengan pertimbangan elektoral. Nah, momentum itu membuat mereka melakukan konsolidasi dan membesar kekuatan ekstremisme itu di beberapa negara. Saya kira di Indonesia juga seperti itu. Kekuatan yang mulai tadinya kecil, ekstremisme menjadi besar karena sistem pemilu, karena partai politik tertentu, karena membutuh dukungan akomodasi politik, karena pemilihan langsung. Nah, akhirnya kekuatan ekstremisme itu menjadi membesar. Nah, itu berbahayanya. Jadi partai politik sebenarnya bisa membasmi dalam tanda petik ekstremisme di tingkat akar rumput. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, partai-partai politik pro-demokrasi bisa menghindari segala persekutuan dengan partai atau calon anti-demokrasi. Nah, ini penting. Jadi partai-partai politik yang pro-demokrasi yang harus menghindari persekutuan, koalisi, sekongkol dengan partai atau calon yang anti-demokrasi, yang ekstrim dan sebagainya. Meskipun dalam pertimbangan partai politik ini dia akan mendapat pendukungan atau dulang suara, tapi untuk menjaga demokrasi, termasuknya virus otoritarianisme, partai politik pro-demokrasi itu harus menghindari segala persekutuan itu dengan partai dan calon yang anti-demokrasi. Nah, itu cara yang ketiga untuk mencegah politikus otoriter berkuasa. Nah, cara yang keempat
partai-partai demokrasi bisa bertindak sistematis untuk mengisolasi ekstremisme. Jadi partai-partai pro-demokrasi itu harus mengisolasi. Jelas gitu warna ideologis. Kalau dia nasionalisme dan sebagainya, ya dia ada kelompok ekstremisme, jangan diakomodasi. Seharusnya diisolasi ekstremisme itu. Bukan memberikan legitimasi. Jadi yang terakhir partai-partai pro-demokrasi itu bisa bertindak sistematis untuk mengisolasi ekstremisme, bukan memberi legitimasi. Nah, yang berbahaya partai-partai demokrasi, pro-demokrasi justru memberi legitimasi terhadap bibit-bibit atau politikus otoriter untuk berkuasa. Nah, itulah saya kira sebagian, ya, nanti kita akan lanjutkan tentang buku How Democracies Die, mengapa demokrasi mati. Pertama, penyebab demokrasi mati bisa terjadi karena kudeta, seperti pengalaman Salvador Allende di Chile, dikudeta oleh Augusto Pinochet. Atau demokrasi bisa mati karena kepemimpinan yang terpilih secara demokratis itu berwatak otoriter dan ingin terus-menerus berkuasa, lalu membajak demokrasi itu dengan mengubah desain konstitusional dan perundang-undangan untuk kepentingan kekuasaan. Saya kira ini kita bisa menarik relevansi dan pelajaran dari buku ini agar ke depan dalam proses pembangunan demokrasi kita mampu mencegah politikus otoriter untuk berkuasa mulai dari pusat sampai dengan daerah, dan partai politik menjadi betul-betul sebagai penjaga pintu demokrasi. Saya kira itu semoga bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum.